sore Kak. Ya, sore Sita. Kayak apa kabar Pian hari ini? Alhamdulillah baik. Sita apa kabar? Alhamdulillah baik juga kabar ulun Kak. Ya, Pian tadi kesini naik apa? tadi pakai motor sarangan ke sini. Dari mana Pian? Dari rumah kawan tadi tuh di Simpang Gusti. Minum kah Kak? Boleh? Sudah. Sebelumnya kita sudah janjian Kak. Nah, menyambung panderan kita yang di WA tuh, ada masalah apa Pian nih sebujurnya? Jadi gini lo, aku tuh kada tahu lo hendak cerita kemana jual lo. Yang ku tahu Sita nih di BK lo kuliahnya lo. Jadi aku lebih percaya cerita ke Sita kayak itu nah. Karena aku lebih percaya ke Sita yang lebih bisa memahami keadaanku kayak itu nah. Jadi kita Kak di sini kita nih melakukan konseling individual. Nah, konseling individual ini proses pemberian bantuan dari seorang ahli yaitu konselor ulun kepada Pian konseli untuk membantu memecahkan permasalahan Pian. Oh iya. Artinya di sini Sita kemungkinan bisa membantu aku lo memecahkan atau mencari solusi dari permasalahanku nih. Tapi di sini rahasia lo. Nah, jadi Pian tuh tenang aja Kak Ai, di BK nih ada asas kerahasiaan. Oh iya. Jadi Pian tuh kada apa-apa berkisah aja, kisah Pian tuh aman, kada akan bocor kemana-mana. Lawan Pian tuh terbuka aja juga berkisah. Kita di sini konseling selama 20 menit kalah. Iya. Jadi karena amun Pian hendak berkisah lagi bisa di pertemuan selanjutnya. Bisa kita mulai lah Kak, mulai dari mana kisahnya tuh yang mengganggu perasaan Pian tuh. Jadi gini loh Sita, aku tuh ada proyekan dengan dosen lo. Nah, di satu sisi aku tuh lagi perlu lo dengan gajinya itu. Di sisi lain aku tuh merasa tertekan lo dengan cara kerjanya. Kayak kami tuh harus turun ke lapangan dari pagi sampai sore. Habis itu juga selain itu dari habis maghrib itu kadang-kadang tuh sampai subuh. Sering bener tuh sudah sampai subuh itu guringnya di kampus tuh. Kadang ada yang kada guring, ada yang cuma guringnya 1 jam sampai subuh, salat subuh di Masjid Unggam, tahu lo? Tahu. Nah, dari situ lo, nah berhubung ada virus covid nih, nah kami tuh kayak kada bisa turun ke lapangan lo. Nah, tapi aku tuh kayak merasa bila si Din mulai menghubungi di grup gawian kami tuh, aku tuh rasa kada enak, rasa kepikiran, kada enak kan perasaanku kayak apa yo. Aku kayak kada bisa menjelaskan perasaan itu tuh perasaan apa gitu. Jadi Pian tuh merasa cemas kayak itu kah Kak? Mungkin itulah tepatnya cemas. Aku merasa ada beban, ada tanggungan yang belum selesai. Padahal aku tuh menargetkannya 1 bulan bekerjanya lo. Dan habis itu aku bisa melanjutkan skripsiku. Sekalinya lo sampai hari ini. Jadi gaweannya tuh kayak kada berketuntungan. Terus angketnya tuh kada rigid lo juga. Angketnya tuh kayak kami harus mengerjakan juga angket-angket sidin, merevisi akan angket-angket sidin. Jadi kayak setiap malam tuh perubahan angket, otomatis kami tuh kayak
perubahan juga jawaban-jawaban dari masyarakatnya tuh, sedangkan itu tuh kada sedikit kayak kadang sampai tuh bau-bau mimpi betamu sidin aja tuh. Nah bila anak tuh tamu sidin lo tak yuk gugup hendak bekami serba salah pang, rasa panas dingin. Ih kali enak pokoknya. Duh aku harus kayak apa yo. Oh jadi ulun simpulkan pian nih anu lah kayak gugup cemas jadinya mun tetamu sidin tuh karena masalah proyek nih tadi yang kada berketentungan. Nah itu ay kayak itu intinya tuh. Nah permasalahanku tuh cuman aku tuh bingung hendak berkisah kemana, jadi itu tuh kayak beban sorangan gak sempuh kayak itu. Nah Ulun paham kayak apa perasaan pian. yo terus juga kayak ini aku tuh harus guring di kos sorangan tuh. Nah malam-malam tuh kayak ketakutan harus tuh kayak aduh gawianku kada tuntung gitu. Nah apa-apa belum tuntung, bertambah lagi gawiannya. Aku tuh jadi serba salah kayak itu. Nah tak kayak banyak beban. Terus bila hendak guring juga malam kan aku di kos sorangan lo tak kada enak sampai terbau-bau mimpi. Padahal aku pikir tuh ya bisalah aku sambil mengerjakan skripsi kayak itu. Nah kan aku nih sudah lawas banar loh kuliah kada selesai gitu. Nah anaknya tuh diselesaikan. Jadi pian misalnya di kos juga cemas juga gara-gara itu jadinya. Iya, dan kada cuma aku yang kayak itu, ada beberapa kawanku yang dari kelautan, habis itu yang dari fisip juga loh. Kawanku tuh yang segawian lawan aku, buahnya tuh kayak merasa sama dengan perasaanku, cuman kayak buahnya tuh bisa aja enjoy, buahnya tuh bisa aja kayak plong kayak itu. Nah kayak kada ada apa-apa, sedangkan aku tuh kayak Pian nih cemas. iya kayak sudah berlebihan banget cemasku tuh. Jadi aku tuh bingung harus kayak apa loh. Kebetulan ada Ikam, jadi aku berkisah lawan Ikam. Jadi kayak apa Yuta, aku harus kayak apa Yuta. Jadilah tak perasaannya nih kayak bila dihubungi Sidin di WhatsApp grup atau di email atau disuruh datang ke base camp, rasanya tuh kada nyaman. Pertama kayak gugup, dak dikduk kayak itu. Nah jantungku tuh rasa anak copot kayak itu. Nah habis tuh aku merasa kayak deg-degan. Selain deg-degan tuh kayak pengen pipis, terus keringetan loh. Terus juga kada enaknya tuh kayak ada beban yang belum selesai dan takut bebannya tuh ditambah lagi yang kada sesuai dengan kontrak pekerjaan kayak itu. Nah aku bingung harus kayak apa. Jadi lo kak ulun tuh pernah juga merasakan yang kayak pian rasakan nih. Ulun memahami kayak yang pian rasakan karena lo pasti kada nyaman kayak itu tuh. Soalnya ulun tuh suah merasakan perasaan yang mirip kayak pian nih. Jadi ulun tuh merasa cemas kayak gugup, panas dingin, apalagi bila anak presentasi rancak turun di muka. Kada enak loh rasanya tuh. Gugup, takutan disoraki lah kayak. Sejenis itu cemas ulun tuh bila anak presentasi. Nah jadi lo ulun nih ada suah dibantu kawan pakai teknik systematic desensitization gesen mengurangi kecemasan ulun tuh. Nah maulah pian mencobai tekniknya nih, minimal gesen mengurangi kecemasan pian tuh. Soalnya lo jar pian tadi pian merasa gugup juga, panas dingin, kada enak, habis itu merasa ada beban tadi.
Tunggu dulu lah. Sebelumnya bisa lah Ika menjelaskan tekniknya nih kayak apa. Sebelum melakukan teknik yang Jersita tadi, bisa lah sedikit dijelaskan tekniknya tuh teknik yang kayak apa. Nah, jadi teknik systematic desensitization ini adalah prosedur di mana klien disuruh membayangkan, mengingat kejadian yang menimbulkan kecemasan, kemudian menggunakan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan itu tadi. Prosesnya Pangta, bisa lah kira-kira sedikit diceritakan. Aku harus apa nih? Jadi karena pian duduk atau berbaring senyaman pian ya. Habis itu ulun putarkan musik relaksasi. Habis itu kena ulun menyuruh pian membayangkan diri pian dalam situasi yang baik. Habis itu ulun tuh menyuruh pian lagi membayangkan pian tuh di situasi yang seolah pian tadi cemas. Habis itu dilakukan berulang kali sampai pian merasa cemas pian tuh berkurang dengan relaksasinya tuh. Boleh. Oh, jadi pian bersedia, Kak? Ya, aku bersedia. Mudah-mudahan dengan cara ini loh aku bisa mengurangi rasa cemasku ini, karena sudah kada enak benar tuh. Nah, aku bersandar aja gini di sini. Bersandar aja, Kak, pakai bantal. Maaf kalah seadanya tempatnya. Oke, di santai kamar aja. ulun. Kayak apa, Kak? Sudah merasa nyaman lah dengan posisi pian atau perlu bantal lagi? Sudah nyaman. Kita mulai dari memejamkan mata. Jadi, Kak Putri tarik napas yang panjang dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Tarik napas lagi dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Tarik napas lagi. Hembuskan lewat mulut. Rilekskan otot-otot Kak Putri dari otot kaki, tangan, hingga kepalanya sampai terasa rileks. Terus Kak Putri bayangkan tempat yang paling nyaman, tempat yang kadada masalah, yang kadada beban, tempat yang menurut kakak menyenangkan. Relax. Lemaskan otot tangan dan otot kakinya. Apakah Kak Putri sudah merasa nyaman? Kalau nyaman, anggukkan. Tarik napas lagi yang panjang dari hidung. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Lalu sekarang bayangkan tempat yang membuat Kak Putri merasa tidak nyaman. Misalnya seperti di base camp tadi. Apakah Kak Putri merasa tidak nyaman?
Nah, sekarang bayangkan Kak Putri kembali ke tempat yang menyenangkan tadi. Relax. Tarik napas yang panjang. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Tarik napas lagi dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Lalu Kak Putri bayangkan base camp Kak Putri tadi di tempat yang paling nyaman, yang menurut Kak Putri sangat nyaman, tidak ada masalah, tidak ada beban. Bayangkan kakak merasa tidak cemas saat bertemu bos kakak di tempat yang nyaman tadi. Tarik napas lagi dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Apakah kakak ingin meneruskan ke tingkat yang selanjutnya atau cukup sampai di sini saja? Cukup. Ya, buka perlahan-lahan mata kakak. Nah, jadi lo Kak, setelah kita melakukan proses konseling tadi, habis itu dari Pian menceritakan masalah Pian tadi, dari perasaan-perasaan kada nyaman Pian, perasaan cemas, gugup, panas dingin. Nah, dari yang perasaan itu tadi, dari rentang angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa tingkat kecemasan Pian tuh sebelum melakukan konseling ini tadi? Iya, dari sebelum melakukan konseling dan relaksasi ini loh, tak, aku merasa tingkat kecemasanku tuh sudah sampai di angka 7. Terus kita konseling, dibantu Sita juga tadi loh, didengarkan dengan baik, terus dibantu relaksasi. Aku tuh sudah mulai merasa sangat nyaman. Kecemasanku sudah ada di angka 4. Oh, jadi sudah menurun kecemasannya? Iya, sudah menurun, sudah lumayan nyaman. Karena bisa aku lakukan lagi di rumah sendiri, atau kalau kita ada kesibukan, aku kontak-kontak Sita lagi, minta tolong. Nah, jadi Kak, apabila Pian merasa cemas lagi bila di rumah Kak, itu tuh bisa Pian melakukan relaksasi sendiri, relaksasi mandiri. Nah, caranya tadi dengan mencari musik yang musik relax. Yang relax. Terus tuh Pian tuh tarik napas kayak tadi, habis itu membayangkan di situasi yang nyaman menurut Pian. Yaitu lawan juga kalau misalnya Pian perlu ulun lagi, bisa Pian hubungi ulun. Gampang lah kayaknya. Kalau apa-apa lagi aku hubungi Sita lagi. Karena Pian sudah mulai merasa nyaman Kak, lawan juga waktunya sudah sekitar 20 menitan. Nah, bisa kita lakukan di lain waktu. Siap. Nah, mudahan Pian bisa terbantu. Kala terima kasih juga sudah percaya lawan ulun. Oke, terima kasih banyak juga Sita lah.